Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten bidang ekonomi tahun 2018. Kali ini kita sudah masuk pada soal nomor 29. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan timbulnya inflasi, kecuali berarti yang bukan penyebab inflasi. Inflasi sendiri artinya adalah kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum. Ya, inflasi menyebabkan nilai uang menjadi rendah. Jadi harganya naik, tapi nilai uangnya menjadi lebih rendah karena barang yang didapat menjadi lebih sedikit akibat dari kenaikan harga tersebut. Penyebab inflasi. Yang pertama, jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Jadi uangnya terlalu banyak, tidak diimbangi dengan kapasitas produksi. Ya, di sini uangnya terlalu banyak, ya, barangnya sedikit, sehingga karena barangnya sedikit, uangnya banyak, maka menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Yang kedua, meningkatnya permintaan sehingga penjual menaikkan harga. Ini contoh misalkan menjelang hari raya, itu kan konsumen atau pembeli banyak yang membeli barang dalam jumlah banyak, sehingga ya, produsen atau penjual akan menaikkan harga. Yang ketiga, meningkatnya biaya produksi seperti bahan baku, biaya upah, biaya operasional. Ketika biaya produksi naik, maka produsen akan menaikkan harga. Kenapa? Karena kalau tidak menaikkan harga akan mengalami kerugian. Jadi harga menyesuaikan dengan kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, biaya upah, tenaga kerja. Ya. Kemudian yang keempat, berkurangnya jumlah produksi barang. Ketika produksi barang itu sedikit atau berkurang, maka harga barang akan mengalami kenaikan. Nah, ini adalah penyebab-penyebab terjadinya inflasi. Di sini yang ditanya perkecualian, berarti yang bukan penyebab inflasi. Yang A, permintaan masyarakat naik melebihi kapasitas produksi. Ya, ini akan menaikkan harga, akan menyebabkan inflasi. Harga bahan baku dan upah buruh yang naik terus. Ya. Harga bahan baku, biaya produksi, ya, upah buruh naik, maka harga juga akan mengalami kenaikan. Jumlah uang beredar yang terus bertambah, sementara kapasitas produksi tidak bertambah, maka otomatis harga akan mengalami kenaikan. Kemudian yang E, berkurangnya jumlah barang akibat gagal panen. Ketika gagal panen, maka hasil pertanian menjadi lebih sedikit, otomatis harganya akan mengalami kenaikan. Maka perkecualian di sini adalah jawabannya adalah D. Harga barang-barang impor yang cenderung turun. Ya, kalau ini berarti kan terjadi penurunan harga, bukan kenaikan harga. Sehingga nomor 29 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 30. The indicator that measure the average change in price by consumer for good and service over a set period of time is called, yang artinya indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga, ya, rata-rata perubahan harga yang dibayarkan oleh konsumen, untuk barang dan jasa selama periode tertentu disebut dengan, ya, ini di sini sudah ada average, rata-rata, ya, yang dibayarkan oleh perubahan harga, ya, perubahan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Berarti ini adalah consumer price index, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah indeks harga konsumen, atau biasa disingkat dengan IHK. Namun sebelumnya kita bahas satu persatu. Export price index atau indeks harga ekspor. Ini mengukur rata-rata perubahan harga barang yang diekspor, ya, yang dijual ke luar negeri. Import price index, berarti indeks harga impor. Ini mengukur rata-rata perubahan harga barang yang diimpor. Berarti yang
dibeli dari luar negeri. GDP deflator, gross domestic product deflator, adalah rasio antara PDB real dengan PDB nominal dikalikan dengan 100. Ya. Ini ada di sendiri mengenai PDB atau GDP deflator real dan nominal. Silakan Anda buka di konten channel ini, ada itu pembahasannya khusus. Kemudian producer price index, ini adalah indeks harga produsen, adalah indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun eceran harga di pedagang besar atau grosir maupun eceran atau retailer. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor soal berikutnya. Nomor 31. Which policy pursued by a central bank represented a tight money policy? Kebijakan apa yang diambil oleh bank sentral merupakan kebijakan uang ketat. Apa itu kebijakan uang ketat? Adalah di sini mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi uang beredar itu dikurangi, atau kebijakan uang ketat. Nah, kebijakan uang ketat itu dengan cara apa? Yang pertama adalah politik diskonto, yaitu dengan menaikkan suku bunga bank. Ketika menaikkan suku bunga bank, maka biasanya masyarakat akan tertarik untuk menabung, atau orang yang pinjam nggak jadi, sehingga uang beredar akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah menaikkan cash ratio bank umum oleh Bank Indonesia. Maka uang yang dipinjamkan oleh bank akan berkurang, sehingga ini juga akan mengurangi uang yang beredar. Kemudian yang ketiga, ini jawabannya adalah ini, penjualan obligasi di pasar terbuka atau open market policy, yaitu menjual surat berharga, salah satunya contohnya adalah obligasi pemerintah di pasar terbuka, sehingga nanti uang masyarakat, ya, masyarakat akan membeli, sementara Bank Indonesia di sini menjual, sehingga uang masyarakat akan pindah dari masyarakat ke bank, sehingga otomatis mengurangi uang beredar. Berarti jawabannya D, yaitu menjual, ya, the sale of government, menjual government bond adalah obligasi pemerintah in the open market, di pasar terbuka, sehingga jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 32. Berikut, ya, kita terjemahkan. Berikut yang menunjukkan kebijakan moneter dan instrumen kebijakan fiskal untuk mempengaruhi penawaran uang. Kebijakan mana yang benar? Ya, kita bahas dulu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan keuangan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar. Ini berada pada otoritas oleh Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pendapatan dan pengeluaran yang menjadi domain dari Menteri Keuangan. Kebijakan fiskal ini akan nampak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter untuk menambah penawaran uang. Jadi uang beredar ini akan ditambah. Yang pertama, menurunkan cadangan kas minimum bank umum. Kalau cadangan kas itu adalah uang bank yang tidak dikeluarkan oleh bank, tujuannya adalah untuk berjaga-jaga ketika ada pengambilan oleh masyarakat atau nasabah.
ketika menurunkan cadangan kas minimum bank umum, otomatis cadangan banknya sedikit, maka uang bank akan banyak ke masyarakat, sehingga itu menambah uang beredar. Sehingga ini kebijakan untuk menambah penawaran uang. Yang kedua, menurunkan tingkat suku bunga bank atau diskon polis. Yaitu di sini ketika suku bunga diturunkan, maka orang yang punya simpanan di bank, baik itu dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro, akan diambil, sehingga uang beredar akan bertambah. Atau ketika penurunan suku bunga terjadi, maka orang yang pinjam di bank akan semakin banyak, sehingga uang beredar di masyarakat juga akan bertambah. Kemudian membeli surat berharga di pasar terbuka atau open marketplace. Yang membeli di sini BI. Ketika BI membeli surat berharga, maka BI mengeluarkan uangnya, sehingga uang di masyarakat akan bertambah, sehingga ini menambah penawaran uang. Kemudian selanjutnya, kebijakan moneter untuk mengurangi penawaran uang. Yang pertama, menaikkan cadangan kas minimum bank umum. Ketika cadangan kas minimum bank umum itu dinaikkan, otomatis uang yang dikeluarkan, yang dipinjamkan ke masyarakat mengalami pengurangan, sehingga ini mengurangi penawaran uang. Menaikkan tingkat suku bunga bank. Ketika suku bunga naik, maka orang yang tadinya punya uang, maka dia akan menabung di bank, karena dengan harapan mendapatkan bunga. Atau orang yang tadinya mau pinjam nggak jadi, kenapa? Karena tingkat suku bunganya naik tinggi, sehingga ini mengurangi penawaran uang. Menjual surat-surat berharga di pasar terbuka. Ketika menjual surat-surat berharga, ya BI yang menjual, maka BI akan menerima uang dari masyarakat, sehingga uang di masyarakat akan berkurang. Sehingga ini kebijakan moneter mengurangi penawaran uang. Kemudian kebijakan fiskal untuk menambah penawaran uang. Ya. Pertama, menurunkan tarif pajak. Ketika tarif pajak turun, maka penerimaan negara dari pajak akan berkurang. Sehingga ini tidak mengurangi uang, justru menambah uang. Karena apa? Karena masyarakat yang membayar pajak semakin sedikit, karena tarif pajaknya turun. Menerapkan anggaran defisit. Anggaran defisit artinya pengeluarannya lebih banyak daripada pendapatan, sehingga pengeluaran atau belanja uang dari negara akan banyak ke masyarakat, sehingga ini menambah penawaran uang. Menambah pengeluaran pemerintah, sama, kalau pengeluaran pemerintah ditambah, maka uang di masyarakat juga akan bertambah. Kemudian kebijakan fiskal untuk mengurangi penawaran uang, mengurangi uang di masyarakat, menaikkan tarif pajak. Sehingga tarif pajak naik, maka pajak yang dibayar masyarakat akan bertambah, sehingga uang di masyarakat akan berkurang. Menerapkan anggaran surplus. Anggaran surplus artinya di sini pendapatan lebih besar daripada belanja, atau belanjanya lebih sedikit daripada pendapatan. Kalau belanjanya lebih sedikit, berarti kan uang di masyarakat akan berkurang. Demikian juga yang ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah. Berarti pemerintah dalam mengeluarkan anggarannya ke masyarakat berkurang. Otomatis ini akan mengurangi penawaran uang. Nah, ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di sini yang ditanya adalah yang tepat mana. Berikut yang menunjukkan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi penawaran uang. A reduction in the interest rate. Itu artinya adalah menurunkan suku bunga. Ketika menurunkan suku bunga, maka uang di masyarakat itu akan mempengaruhi uang. Kebijakan yang benar fiskal untuk mempengaruhi penawaran uang. Ini juga akan mempengaruhi. The sale of government bond. Ini berarti menjual obligasi pemerintah atau negara. A reduction in fiscal tariff. Menurunkan